Mama nggak bangun lagi, Pak. Aku rindu sama Mama. Mama nggak bobo sama kita lagi. Aku rindu sama Mama, Pak. Selamat pagi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sedang berada dimanapun pada saat ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari teman-teman baik dari sosial media ataupun media massa online yang ikut membagikan pengalaman pahit saya beberapa waktu yang lalu, sehingga postingan saya pada waktu itu sempat viral, sehingga semua dapat menyaksikan kejadian yang kami alami. Kiranya sahabat semua dapat mengambil hikmah dari semua kejadian yang saya hadapi, agar kedepannya jangan sampai ada yang merasakan duka yang begitu mendalam seperti yang saya alami saat ini. Flashback sedikit. Istri saya bawa operasi dalam kondisi sehat pada tanggal 20 Juni 2022 di Rumah Sakit Haji Amri Tambunan Deli Serdang atas rujukan Dr. Jackson Lubis, spesialis obgyn yang juga menangani persalinan. Kami datang jam 8 pagi ke Rumah Sakit Umum Daerah Haji Amri Tambunan dan langsung ditangani di ruangan IGD. Jam 9 kurang, hasil laboratorium istri saya keluar yang menunjukkan kondisi terkini istri saya dengan HB 7,1 dan keterangan yang lainnya. Jam 9 lewat, istri saya dibawa ke ruangan ponek untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Jam 10, mulailah cairan infus dimasukkan di ruangan itu. Jam 11 lewat, istri saya mulai dimasukkan kantong darah pertama. Baru seperempat kantong darah masuk ke tubuh istri saya. Pada jam 12 kurang, istri saya sudah digiring ke ruangan operasi melalui instruksi dokter obgyn yang menangani persalinan. Di ruangan operasi itu, istri saya dilakukan tindakan medis oleh Dr. Dodi Iskandar selaku dokter anestesi dan Dr. Jackson Lubis selaku dokter spesialis obgyn yang menangani kandungan istri saya dari umur 3 bulan hingga dilakukannya operasi. Jam 1 siang anak saya lahir. Jam 2 siang istri saya dikatakan mengalami pendarahan sewaktu mengangkat ari-ari bayi saya dan sempat mengalami henti jantung dan henti napas. Sesaat kemudian pada jam 3 siang, pada saat istri saya dibawa ke ruangan ICU, dokter mengatakan kepada suami dan keluarga bahwa istri saya mengalami komplikasi emboli air ketuban. Setelah operasi, dia dinyatakan koma oleh dokter dan selama 14 hari kondisinya semakin menurun dari hari ke hari yang membuat dia meninggal pada tanggal 3 Juli 2022. Dari awal istri saya koma hingga kematian istri saya dan keluarga selalu bertanya-tanya dalam hati, kenapa istri saya bisa sampai meninggal pasca operasi? Karena dari awal kehamilan, saya sudah mempersiapkan semua yang terbaik untuk istri saya, terlebih untuk menyambut kelahiran buah hati saya. Mulai dari pengecekan kehamilan, baik dari puskesmas dan dokter spesialis, kebutuhan gizinya, dan segala perlengkapan hingga tempat tidur yang nyaman untuk istri saya dan anak saya pada saat nanti sampai di rumah. Yang hingga sekarang tempat tersebut tidak pernah ditiduri istri saya hingga dia meninggal. Pada saat itu, saya merasa semua orang menyalahkan saya, baik teman dekat, keluarga, hingga siapapun yang bertanya kepada saya, yang membuat saya hingga depresi pada saat itu. Karena saya belum bisa menerima harus menjadi orang tua tunggal untuk membesarkan kedua anak saya. Terlebih mereka masih sangat kecil dan sangat membutuhkan sosok ibu untuk masa pertumbuhannya, terutama untuk bayi saya yang baru saja lahir. Setiap hari saya selalu dihantui rasa penyesalan. Saya selalu meratapi keadaan saya yang saat itu memang sangat terpuruk. Saya sudah lama ditinggalkan oleh kedua orang tua saya
Namun rasa sakit itu timbul kembali oleh kejadian ini, dan rasanya berkali-kali lipat dari yang saya rasakan pada saat itu. Apalagi pada kejadian yang menimpa istri saya ini seperti tersambar petir, karena semuanya begitu cepat. Dan dari istri saya yang saya antar kondisi sehat hingga pulang menjadi mayat, yang membuat saya kebingungan dan linglung setiap harinya. Saya selalu berdoa setiap hari, semoga Tuhan menunjukkan jalan dan mujizatnya atas kejadian yang saya alami. Karena kematian istri saya ini menjadi pertanyaan besar bagi kehidupan saya. Beberapa kali saya bertanya kepada orang yang lebih mengerti di bagian ini. Mereka selalu mengatakan, jangan melanjutkan ataupun sampai melaporkan kejadian ini, karena kata mereka, saya bisa dituntut balik oleh pihak yang saya laporkan. Putuslah harapan saya pada saat itu. Karena saya sedikit pun tidak mengerti bagian ilmu medis, dan sedikit pun saya nggak mengerti bagian ilmu hukum. Saya juga takut dituntut balik atas kejadian ini apabila saya melaporkan untuk bertanya kepada pihak yang berwajib, mengingat ada 2 orang anak yang harus saya besarkan. Setiap waktu saya selalu dihantui oleh wajah istri saya, dan di saat itu juga selalu dihantui kondisi di dalam penjara yang akan saya hadapi apabila saya meneruskan untuk melanjutkan peristiwa yang menimpa saya. Saat itu saya merasa separuh nyawa saya ada di kuburan, dan separuh lagi nyawa saya ada di penjara. Saya udah gak tahu lagi harus mengadu kemana. Pada saat itu saya sudah pasrah kepada keadaan. Saya gak pernah merasakan tidur yang nyenyak dan perasaan yang tenang, mulai dari kematian istri saya, karena selalu dihantui rasa penyesalan setiap hari. Hingga beberapa hari kemudian ada orang yang tiba-tiba menelpon saya, yang mengatakan bahwa mereka turut berduka cita atas kejadian yang menimpa saya. Mereka mengenal saya dari setiap postingan yang saya buat di media sosial. Pada saat istri saya sedang berjuang di ruang ICU hingga dia meninggal, dia mengatakan selalu mengikuti setiap perkembangan melalui postingan saya. Dan dia mengatakan juga jika saya bersedia, mereka akan membantu saya mengungkapkan segala pertanyaan yang ada dalam benak saya. Mereka selalu menjelaskan apapun terhadap pertanyaan saya tersebut, hingga timbullah pertanyaan saya yang terakhir. Karena saya sudah tidak mempunyai apa-apa apabila ingin mengungkapkan kejadian ini, mengingat ini akan membutuhkan proses dan uang yang tidak sedikit apabila ingin meneruskannya. Ternyata mereka tidak mengharapkan apapun atas diri saya. Mereka adalah orang-orang yang ingin memperjuangkan hak pasien, terlebih di kasus saya ini. Mereka mengatakan bahwa Sumatera Utara merupakan daerah yang juga terdapat banyak kasus ibu mati melahirkan yang serupa dengan yang saya alami. Mereka meminta kepada saya, apabila kasus ini selesai, saya harus menolong sebanyak-banyaknya orang yang mengalami kasus serupa dengan saya. Itulah bayaran untuk mereka selaku orang yang menolong saya. Dengan segala pemikiran dan kebuntuan pada saat itu dari diri saya, akhirnya saya beranikan diri untuk melanjutkan segala pertanyaan yang ada dalam hati saya. Apapun yang akan menjadi risiko saya sudah siap. Dan saya harus menyiapkan waktu dan pikiran saya, mengingat mereka akan datang ke kota saya, karena jarak mereka ke kota saya sekitar 12 jam perjalanan. Setelah telepon berakhir, saya membawa kedua anak saya dan menitipkan kepada mertua saya. Saya berpesan kepada mereka agar mereka membesarkan anak saya apapun yang menjadi resiko apabila saya menempuh jalur ini. Termasuk kalaupun pada akhirnya saya dipenjara karena ingin mengungkap kejadian di balik kematian istri saya.